Ketika mendengar istilah bela negara, banyak dari kita langsung membayangkan tentara, senjata, atau mungkin peperangan. Padahal, praktik bela negara dapat kita lakukan dalam hal-hal sederhana. Contohnya seperti komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lili Marisha, seorang mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 3 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dalam video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas bagaimana sih komunikasi interpersonal dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjadi bentuk bela negara non-militer yang berdampak bagi negara dan persatuan sosial tentunya. Jadi ikutin video ini sampai selesai. Bela negara di era modern tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai pertahanan bersenjata. Di tengah globalisasi dan derasnya arus informasi, ancaman terhadap bangsa justru banyak muncul dalam bentuk konflik sosial, perpecahan, dan menurunnya nilai empati. Menurut Anwar tahun 2020, bela negara merupakan partisipasi warga negara dalam menjaga keutuhan bangsa melalui sikap cinta tanah air, kesadaran berbangsa, serta kontribusi positif di berbagai aspek kehidupan. Artinya, setiap individu memiliki peran, bahkan tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari sudah dapat menjadi bagian dari bela negara. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran pesan antar individu yang melibatkan aspek verbal, nonverbal, dan emosional. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi interpersonal hadir melalui tindakan sederhana seperti mendengarkan dengan empati, menyampaikan pendapat dengan sopan, serta menghargai perbedaan yang ada. Di masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, komunikasi yang tidak sehat dapat memicu miskomunikasi dan konflik sosial. Sebaliknya, komunikasi interpersonal yang efektif mampu meminimalkan konflik, memperkuat hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan masyarakat. Inilah mengapa komunikasi interpersonal dapat dipandang sebagai bentuk bela negara non-militer. Di era sekarang, di mana globalisasi dan era digital tidak dapat kita hindari, maka dari itu tantangan komunikasi pun menjadi semakin kompleks. Interaksi melalui media sosial seringkali menghilangkan konteks emosional. Perbedaan pendapat mudah berubah menjadi perdebatan, bahkan konflik, baik konflik pribadi maupun konflik kelompok. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran untuk berkomunikasi secara bijak, empati, dan bertanggung jawab. Menjaga etika komunikasi di ruang digital, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan menghormati perbedaan pandangan merupakan bentuk nyata bela negara di era digital. Bagi saya, praktik bela negara melalui komunikasi interpersonal dapat kita mulai dari lingkungan terdekat, dimulai dari keluarga, pertemanan, hingga lingkungan sosial. Ketika saya memilih untuk mendengarkan sebelum menilai dan mengejat seorang lain, serta menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan, saya menyadari bahwa komunikasi bukan hanya soal pesan, tetapi juga bagaimana cara kita menjaga hubungan baik dengan orang di sekitar kita. Nah, sebagai kesimpulannya, bela negara di era modern dapat kita wujudkan melalui tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Salah satunya melalui komunikasi interpersonal yang tentunya berkualitas. Komunikasi yang jujur, terbuka, dan penuh empati tidak hanya menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga mampu memperkuat persatuan bangsa. Dengan demikian, setiap individu memiliki peran dalam bentuk bela negara. Dimulai dari cara kita berkomunikasi. Jangan lupa jaga cara berkomunikasinya ya. Ayo wujudkan komunikasi interpersonal yang berkualitas. Segini saja yang mampu saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya.